Kakak, kulihat kamu benar-benar nekat. Karena hanya tersisa 2 hari sebelum tenggat waktu, kamu bahkan terpikir cara meminta pertolongan pada Wan Hui Group. Untuk apa kalian datang ke sini? 2 hari lagi perusahaan kita akan dibagi. Kita harus menjalin hubungan baik dengan Wan Hui Group. Lihat, ginseng berumur 1000 tahun, ginseng gunung 100 tahun, dan giok Hoshibi dari dinasti Han Barat ini adalah hadiah yang aku dan ayah siapkan khusus untuk Direktur Lin dan istrinya. Apa yang kalian bawa? Jangan bilang datang dengan tangan kosong. Siapa bilang? Kami juga sudah menyiapkan hadiah. Benarkah? Di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah penglihatanmu buruk? Bukankah ini di sini? Kakak, kamu tidak salah. Membawa sebungkus Jiabing Guozi sebagai hadiah untuk Direktur Lin. Sepertinya aku tidak perlu membuatmu menderita. Kamu sudah mencari mati sendiri. Kalau kamu tidak bilang, aku akan mengira itu sampah yang diambil dari tempat sampah. Berani-beraninya mengirim barang seperti ini kepada Direktur Lin. Apa kamu tidak takut diusir? Jangan sombong. Belum tentu Direktur Lin akan menerima hadiah siapa. Ya, memang belum tentu. Nanti aku akan melihat sendiri bagaimana kamu dan barang-barangmu diusir oleh orang-orang Direktur Lin. Apa orang tuamu bisa dipercaya? Apa kita benar-benar akan memberikan Jiabing Guozi? Percayalah pada orang tuaku. Lagi pula, kita tidak punya pilihan lain sekarang. Coba saja. Kalian mau mengirim ke siapa? Halo, kami mencari Direktur Lin dan istrinya. Direktur Lin sangat sibuk setiap hari. Apa menurutmu semua orang bisa menemuinya? Iya. Kami tahu Direktur Lin sibuk dan tidak punya waktu untuk menemui kami. Tidak apa-apa. Ini adalah hadiah yang kami siapkan untuk Direktur Lin. Tolong bantu kami berikan ini kepada Direktur Lin dan istrinya. Ketulusan kalian cukup besar. Itu sudah pasti. Dan kami juga. Mana barang kalian? Oh, Jiabing Guozi? tolong sampaikan kepada Direktur Lin dan istrinya untuk dimakan selagi hangat. Nanti keburu dingin. Kalian tunggu saja di depan pintu. Xia Yiman, kamu sudah tamat. Nanti saat Direktur Lin marah, lihat saja bagaimana kamu akan menanggung akibatnya. Belum tentu Direktur Lin menyukai hadiah siapa. Jangan sombong terlalu dini. Masih sombong padahal ajalnya sudah dekat. Kalau begitu mari kita pergi begitu saja. Hah? Direktur Lin bertanya, siapa yang mengirim ginseng berumur 1000 tahun, giok Hoshibi dari dinasti Han Barat, dan kayu gahar 100 tahun ini? Ini aku, kami yang mengirimnya. Kami berasal dari dinasti Qing. Direktur Lin menyuruh kalian membawa sampah kalian dan segera pergi. Pergi. Aku hanya merasa barang yang kalian bawa terlalu murah. Tidak pantas dilihat oleh mereka. Ayah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menjual semua barang yang pernah kita miliki. Bagaimana nanti nasib kita, Ayah? Direktur Lin bahkan bertanya siapa yang mengirim Jiabing Guozi. Ini aku. Kami yang mengirimnya. Direktur Lin dan istrinya sangat menyukai Jiabing Guozi yang kalian kirim. Untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka, jika kalian punya permintaan, silakan ajukan. Tidak disangka apa yang dikatakan orang tuaku benar. Apa kalian tidak salah? Direktur Lin bahkan tidak menginginkan harta yang kita kirim, tapi menginginkan Jiabing Guozi mereka. Apa mata mereka bermasalah? Diam! Apa giliranmu bicara di sini? Apa permintaan kalian? Ini adalah proposal Xinjiang Group kami. Kami berharap Wan Hui Group bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kami dan menginvestasikan 5 miliar. Apa kalian sudah gila? Hanya dengan sepotong Jiabing Guozi ingin menukar 5 miliar? Apa kalian pikir Direktur Lin bodoh? Siapa yang kamu sebut bodoh? Aku menyebut diriku sendiri bodoh.
5 miliar. Sepertinya tidak bisa. Benar saja, 5 miliar masih terlalu besar. Direktur Lin secara khusus berpesan, apapun permintaan kalian harus dipenuhi 2 kali lipat. Jadi, Wan Hui Group memutuskan untuk menginvestasikan 10 miliar kepada kalian. Terima kasih Direktur Lin, terima kasih Nyonya. Ayah, perusahaan kita selamat. Kita tidak perlu menyerahkan perusahaan kepada orang lain. Menukar sebungkus Jiabing Guozi dengan 10 miliar, aku benar-benar tidak paham dengan jalan pikiran orang kaya. Dana sebesar 10 miliar sudah ditransfer ke rekening Xingchen. Kontrak detailnya juga akan dikirim ke perusahaan kalian. Sangat cepat. Terima kasih Direktur Lin, terima kasih Nyonya. Kalau begitu, kami pamit hari ini. Lain kali kami akan datang lagi untuk terima kasih secara langsung. Maaf ya, adik kedua, kami masih harus terus mengelola perusahaan ini. Ayo. Tidak kusangka, Direktur Lin dan istrinya ternyata orang yang cukup baik. Jadi kamu tidak membenci mereka lagi? Bukan hanya tidak benci, mereka benar-benar seperti penyelamat hidupku. Jika aku bisa bertemu mereka, bahkan jika aku harus memuja mereka di rumah, aku akan melakukannya. Ada apa? Aku agak terburu-buru. Ini apa yang harus kulakukan? Sepertinya tidak ada toilet di sini. Aku akan ke sana untuk menyelesaikannya. Hai, itu halaman belakang Direktur Lin. Bagaimana urusannya? Lapor Direktur Lin. Semuanya sudah selesai sesuai perintah Anda. Ayah? Ibu? Hah? Nyonya kaya ini adalah ibuku? Aku terus merasa seperti ada yang mengawasi kita. Tidak ada orang di sini. Jangan paranoid. Ayah! Ibu! Jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu saja yang memberitahunya. Aduh, kamu saja. Seperti yang kamu lihat, orang tuamu sebenarnya tidak miskin. Sebaliknya, bisa dibilang kamu cukup kaya. Lihat, Wan Hui Group itu semua adalah aset keluarga kita. Jadi, ayah adalah Direktur Lin, dan ibu adalah Nyonya Lin. Kalian ini keterlaluan. Kalian hidup enak di sini sendirian dan membiarkan putra kalian sendiri menderita. Aku tidak peduli. Aku juga ingin hidup enak seperti ini. Aku ingin makan di hotel bintang 5. Aku ingin membeli mobil mewah. Aku ingin menjadi anak orang kaya. Beli. Apapun yang kamu inginkan, ayah akan membelikannya untukmu. Benar. Kalau aku tahu kalian sekaya ini dari awal, aku tidak akan bersusah payah datang ke sini untuk memohon pada orang. Aku akan memanggil Yiman dan ayah mertua aku sekarang dan memberitahu mereka kabar baik ini. Tunggu. Ada apa ya? Kalian tidak berniat menyuruhku merahasiakan ini dari istriku dan yang lainnya lalu menikmati hidup enak di sini sendirian, kan? Kalian pelit sekali. Apa maksudmu? Ayah hanya berpikir kalau Yiman dan Besan tahu kita menyembunyikan identitas kita. Bagaimana kalau mereka marah? Lalu bagaimana? Tidak akan. Kita sangat kaya. Siapa sih yang tidak mau uang? Aku beritahu mereka. Tunggu dulu. Ayah berpikir setelah kamu dan Yiman mendaftarkan pernikahan, kalian belum mengadakan resepsi. 2 hari lagi, ibu dan ayah akan mengadakan resepsi pernikahan yang meriah untuk kalian. Di pernikahan nanti, kita akan secara resmi memberitahu identitas kita kepada mereka. Gimana? Di hari yang bahagia itu, kurasa mereka tidak akan marah lagi pada kita, kan? Kurasa bisa, oke juga. Itu sudah pasti. Harus diadakan dengan megah. Itu sudah pasti. Halo sayang. Aku segera pulang ya. Jangan lupa ya. Iya, pergilah. Yiman, Lin Hao,
Dari mana saja kamu? Aku tadi tersesat. Iman, meskipun kita sudah mendaftar ke pernikahan, kita belum mengadakan resepsi yang kamu inginkan. Ayo kita adakan resepsi 2 hari lagi. Baik, memang sudah saatnya mengadakan resepsi. Lagi pula, pernikahan adalah masalah besar. Aku baru saja mendapatkan investasi 10 miliar. Biaya pernikahannya biar aku yang tanggung. Tidak usah, orang tuaku bilang mereka yang akan membiayai pernikahannya. Bagaimana kalau aku yang bayar? Karena mengadakan resepsi pernikahan butuh banyak biaya. Orang tuamu bekerja keras setengah hidup. Tidak mungkin bagi mereka menabung. Jangan biarkan mereka mengeluarkan biaya. Tidak apa-apa, orang tuaku punya uang. Iman, tenang saja. Orang tuaku bilang mereka pasti akan mengadakan pesta yang megah untukmu. Melihat kondisi keuangan keluarga mereka, bagaimana kalau mereka mengadakan pernikahan yang terlalu memalukan untuk putriku? Tidak bisa. Aku harus menyiapkan rencana B sebelumnya. Ini nunggu siapa ya? Sudah lama sekali. Kenapa mobil pengantin belum datang juga? Aku dengar menantu yang dicari Iman itu kondisi keluarganya biasa saja. Jangan-jangan mereka bahkan tidak mampu menyewa mobil pengantin. Tidak mampu menyewa mobil pengantin? Mengingat status orang tuaku sebagai orang terkaya di dunia, memilih beberapa dari garasi kami sendiri, Rolls Royce edisi terbatas sebagai mobil pengantin, adalah hal yang sangat mudah. Semuanya tenang saja, mobil pengantin yang diatur orang tuaku akan segera tiba. Iman, tenang saja. Hari ini aku pasti akan memberikanmu pernikahan yang sangat megah. Wah, sudah datang. Banyak sekali mobil mewah. Luar biasa. Wow, benar juga. Tidak disangka orang tua pengantin pria punya koneksi dan kemampuan. Pengaturan orang tuaku cukup berkesan. Permisi, yang mana Bapak Sia Syawan? Itu saya. Halo, paket penjemputan mobil pengantin mewah yang Anda pesan telah tiba. Silakan tanda tangani. Tunggu, Ayah, apa Ayah yang mengatur mobil pengantin ini? Iya. Bukankah sudah sepakat kalau orang tuaku yang akan mengurusnya? Tidak apa-apa. Sama saja siapa yang mengurusnya. Benar, Xiao Hao. Kami hanya takut jika orang tuamu yang mengurus pernikahan tekanannya terlalu besar bagi mereka. Kami bantu sebisa kami. Tekanan apa? Bukankah sudah disepakati kalau mereka yang akan mengurusnya? Mobil yang diatur orang tuaku seharusnya segera tiba. Wah, tidak disangka. Keluarga Lin Hao ini sangat egois. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang kehilangan muka. Seharusnya tidak begini, kenapa belum tiba? Tidak apa-apa, mobil apapun boleh. Wah, waktu baik sudah tiba. Ayo kita segera naik mobil dan menuju lokasi Benar, pernikahan. Lin Hao. Bagaimana kalau kita berangkat duluan? Ayah, ibu, di mana mobil pengantin yang kalian atur? Di hari pernikahanku yang begitu penting. Jangan buat kesalahan. Ayo cepat lihat. Kenapa ada lagi rombongan mobil pengantin? Ada apa Iya, ini? ada rombongan lagi. Ada rombongan lagi. Ada apa ini? Wah, mobil pengantin ini lebih mewah daripada yang sebelumnya. Bagus ya, bukan hanya itu. Ini semua adalah mobil mewah edisi terbatas. Bukan sesuatu yang bisa disewa hanya dengan uang. Lin Hao, ini mobil pengantin yang diatur orang tuamu. Benar, Ayah, ibu, Iman, ayo naik ke mobil. Tunggu, Lin Hao. Kamu yakin ini diatur oleh orang tuamu? Jangan sampai nanti kita salah naik mobil pengantin orang lain. Tenang saja, ini pasti mobil pengantin yang disiapkan orang tuaku. Ayo. Apa aku tidak salah lihat? Besan kita, dari mana mereka punya uang untuk mengatur mobil pengantin semewah ini? Jangan-jangan mereka meminjam uang berbunga tinggi. Demi pernikahan ini, besan kita benar-benar telah mengeluarkan banyak biaya. Kalau kita sampai hotel, jangan biarkan mereka mengeluarkan biaya. Ayo. Ini adalah aula perjamuan 888. Diatur oleh ayah dan ibu. Pantas saja ini aula yang paling mahal. Benar-benar kaya. Xiao, apa kamu yakin orang tuamu memesan aula ini untukmu? Ini aula VIP paling mahal di seluruh hotel. Biayanya 2 juta per hari. Tenang saja ya. Aula yang diatur orang tuaku memang yang ini. Lin Hao? Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja untuk menikah. Atau apa aku datang untuk menghadiri pemakamanmu? Bocah, aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu. Kami sudah memesan aula perjamuan ini. Cepat pergi dari sini. Pelayan, bagaimana cara hotel menangani ini? Tapi pria ini bilang dia juga sudah memesan aula ini. Jadi sebenarnya siapa yang memesannya? Bagaimana mungkin kamu mampu memesan aula perjamuan semahal ini? Tidak mungkin. Orang tuaku bilang mereka memesan aula perjamuan termahal di sini. Lin Hao, cukup. 2 juta. Kalau kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu, apa aku masih akan bersamamu?
Lin Hao, tidak apa-apa. Ayo kita cari aula perjamuan yang lain saja. Ayah, tenang saja. Hari ini kita adakan di sini saja. Cukup. Waktu baik hampir tiba. Aku tidak punya waktu. Pelayan, usir mereka keluar. Coba saja siapa yang berani? Tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu belum cukup membuat kita malu. Aku sarankan kamu segera pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika menyuruh orang melemparmu keluar di hari bahagiamu ini. Kalau begitu, aku ingin melihat siapa yang melempar siapa hari ini. Kalau begitu, setiap aula perjamuan menyiapkan foto selamat datang pengantin pria dan wanita sebelumnya. Asalkan kita lihat siapa yang ada di foto itu, kita akan tahu siapa yang memesan aula ini. Baiklah, mari kita lihat. Lin Hao, bagaimana kalau kita lupakan saja? Iman, aku hanya ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang sebenarnya memesan aula perjamuan ini. Petugas, bawa foto selamat datang aula perjamuan ke sini. Bocah, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas foto siapa ini. Foto siapa ini sebenarnya? Oh, ini tidak mungkin. Kenapa ini foto mereka berdua? Tidak mungkin. Apa yang dilakukan hotel kalian? Ayahku Lu Tianlin sendiri yang memesan aula ini. Apa kalian salah pesan? Foto ini pasti hasil editan. Lin Hao, demi gengsi kamu sampai mengedit foto. Tidak punya malu. Apakah foto ini hasil editan atau bukan? Kalian sendiri yang tahu. Pelayan, panggil manajer penjualan. Aku ingin memeriksa catatan pemesanan. Ya, baiklah. Xiao Yun, ada apa ini? Satpam di bawah bilang aula kita sudah ditempati orang. Sialan, kenapa bocah ini? Ayah datang di saat yang tepat. Lin Hao si gila ini membawa orang ke sini untuk membuat masalah, merebut aula perjamuan kita, dan mengedit foto palsu. Apa? Bicara yang sopan. Siapa yang merebut milik siapa belum tentu. Aku pikir siapa? Ternyata Direktur Xia. Ada apa? Baru dapat sedikit investasi dan kamu sudah tidak tahu diri ya? Berani merebut barang dari keluarga Luko? Aku beritahu kamu ya, aula 888 ini, aku sendiri sudah menelpon manajer uang dari hotel 3 hari yang lalu dan memesannya. Dan uangnya sudah kubayar. Kalian semua, cepat pergi! Lu Tianlin, aula ini adalah hadiah pernikahan yang dipesan orang tuaku untukku. Menyuruhku pergi, kalianlah yang harus pergi. Orang tuamu? Oh, pasangan pembunuh itu. Bagaimana bisa mereka memesan ini untukmu dengan mengumpulkan kaleng bekas? Diam! Belum cukup kamu diberi pelajaran oleh Wan Hee Group? Lu Tianlin, sombong sekali kamu. Hari ini pernikahan putraku. Siapa kamu berani mengatur di sini? Apa? Belum cukup kamu diberi pelajaran oleh Wan Hui Group? Kamu adalah Direktur Lin dari Wan Hui Group? Direktur Lu, setidaknya ingatanmu tidak buruk. Ya, ada apa denganmu? Mereka itu orang tua Lin Hao yang miskin. Ngapain berpura-pura? Dasar bodoh, diam sekarang juga. Cepat berlutut minta maaf pada Direktur Lin dan istrinya. Apa? Direktur Lin? Wan Hui Group kami melakukan akuisisi menyeluruh terhadap Blue Group kalian. Selain itu, atas tindakan penipuan komersial dan ancaman kalian terhadap orang lain, kami memperlakukan sanksi menyeluruh terhadap kalian. Bukti-bukti ini sudah diserahkan kepada pihak berwenang. Waktu kalian tidak banyak lagi. Direktur Lin, saya salah. Saya buta. Saya tidak bisa mengenali orang penting. Saya mohon, maafkan kesalahan orang kecil ini. Tolong ampuni keluarga lu kami ya. Tuan Muda, Yue Hong, cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Lin. Yue Hong, cepat berlutut. Direktur Lin, saya salah. Saya tidak tahu Anda adalah Tuan Muda Wan Hui Group. Apa masih mungkin? Maaf. Saya punya otak. Direktur Lin! Direktur Lin! Direktur Lin! Direktur Lin! Beri saya satu kesempatan lagi! Besan, ternyata kamu adalah Direktur Lin dari Wan Hui Group. Besan, saya minta maaf. Investasi di Lu Group adalah keputusan Departemen Investasi Strategis Group. Tidak disangka kamu menyimpan dendam selama ini. Itu semua sudah berlalu. Tidak perlu dibahas lagi. Lagi pula, Besan saya adalah orang terkaya di dunia. Saya sangat senang. Hari ini pesta pernikahan kita harus dirayakan besar-besaran. Mari kita adakan bersama untuk kedua keluarga. Baik, mari adakan bersama.
Pernikahan dimulai. Wah, selamat, Selamat ya. Selamat. Iya, selamat ya. Selamat. Selamat. Bagus. Keren.